Perkenalkan, saya Nurla Milani. Hari ini saya ingin menceritakan perjalanan saya selama mengikuti mata kuliah manajemen operasi. Judul, Operasi Hati Mahasiswa Manajemen Operasi. Awalnya saya mengira manajemen operasi hanya berisi hitungan-hitungan dan membuat kepala berasap. Saya bahkan sempat berpikir jangan-jangan setelah kuliah ini saya berubah jadi mesin produksi. Ternyata setelah mengikuti perkuliahan, saya baru sadar bahwa manajemen operasi ada di mana-mana. Mulai dari warung bakso, minimarket, rumah sakit, pabrik, sampai tukang gorengan di depan kampus. Semuanya menggunakan manajemen operasi. Saya pun mulai semangat mengikuti setiap pertemuan. Pagi hari masuk kelas belajar penuh semangat. Pak Adi menjelaskan ilmunya sangat bermanfaat. Produksi harus terencana agar hasilnya maksimal. Kalau semua tertata pasti, sukses tak akan gagal. Ayo kawan kita belajar manajemen operasi, mengatur proses produksi agar hasil lebih pasti. Dari bahan sampai jadi semua harus terkontrol. Kalau sistem berjalan baik, perusahaan makin mantap. Pertemuan demi pertemuan berlalu. Pak Adi menjelaskan tentang fungsi manajemen operasi. Saya mulai belajar bagaimana perusahaan mengubah bahan baku menjadi produk yang siap digunakan konsumen. Saat belajar tentang produktivitas, saya langsung berpikir, kalau produktivitas mahasiswa diukur dari jumlah tugas, berarti saya sudah termasuk pabrik yang lembut setiap hari. Satu kelas tertawa. Yang lebih lucu lagi ketika dosennya bertanya, siapa yang sudah membaca materi minggu ini? Tiba-tiba semua mahasiswa menjadi sangat sibuk. Ada yang pura-pura buka laptop, ada yang melihat keluar jendela, ada juga yang pura-pura mencari pulpen yang sebenarnya sudah ada di tangan. Saya hanya bisa tersenyum dan berharap tidak ditunjuk. Untungnya hari itu saya selamat. Semakin mendekati UAS, tugas semakin banyak. Kami mendapat tugas tentang strategi operasi, kualitas produk, tata letak fasilitas, peramalan permintaan, manajemen persediaan, hingga manajemen rantai pasokan. Awalnya, saya mengira supply chain itu nama aplikasi belajar online. Setelah dijelaskan, ternyata supply chain adalah perjalanan produk mulai dari pemasok, proses produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan konsumen. Saya langsung teringat ketika membeli mie instan di warung. Ternyata, mie yang saya makan memiliki perjalanan panjang sebelum sampai ke rak toko. Mulai dari pabrik tepung, pabrik mie, distributor, toko, lalu akhirnya sampai ke dapur rumah. Saya pun berkata dalam hati, wah, ternyata perjalanan mie instan lebih jauh daripada perjalanan saya ke kampus. Semua tugas akhirnya selesai. Walaupun sering begadang, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Saya juga mulai memahami pentingnya pengendalian kualitas. Kalau kualitas produk buruk, pelanggan kecewa. Kalau persediaan terlalu sedikit, barang cepat habis. Kalau persediaan terlalu banyak, gudang penuh. Kalau distribusi terlambat, pelanggan marah. Jadi, semua bagian harus bekerja sama. Saya juga belajar bahwa keberhasilan perusahaan bukan hanya karena kepemimpinan hebat, tetapi karena seluruh sistem operasinya berjalan dengan baik. Tugas datang silih berganti-ganti, presentasi setiap minggu berlalu. Walau kadang terasa lelah, tetap belajar tanpa ragu. Kadang demi selesaikan tugas, mencari referensi. Semoga semua perjuangan membuahkan presentasi. Nilai A itulah harapanku, belajar dengan sungguh-sungguh agar cita tercapai. Terima kasih Pak dosen atas semua ilmunya. Semoga menjadi
untuk masa depanku. Tidak terasa 1 semester sudah berlalu. Saya sangat bersyukur bila mengikuti mata kuliah manajemen operasi bersama Pak Adi Mursalin. Saya memperoleh banyak ilmu yang sebelumnya tidak pernah saya pahami. Sekarang kalau melihat restoran, minimarket, atau pabrik, saya tidak hanya melihat produknya, tetapi juga memikirkan bagaimana proses operasinya, bagaimana mengatur persediaannya, bagaimana menjaga kualitasnya, dan bagaimana produk itu bisa sampai ke tangan konsumen. Semoga nanti ilmu yang saya pelajari bisa menjadi bekal ketika saya bekerja, atau bahkan ketika saya membuka usaha sendiri, saya memahami prosedur-prosedur yang telah saya ini akan menjadi bekal untuk saya ke depannya. Saya juga berharap mendapatkan nilai yang terbaik, tentunya nilai A, sebagai hasil dari usaha saya mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, dan menghadapi ujian, dan memahami setiap materi yang telah diajarkan. Terima kasih banyak kepada Bapak Adi Mursalin atas ilmu dan bimbingannya selama 1 semester. Semoga ilmu yang kami pelajari dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk kami ketika memasuki dunia kerja maupun menjalankan usaha di masa depan.